Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Yang dipimpin oleh Edwin, dipersilahkan untuk Edwin ke depan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, pada itu kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Edwin. Selanjutnya ini Ibu mau asesmen diagnostik dulu. Ini untuk materi persamaan kuadrat minggu lalu. Ibu ingin tahu kalian masih ingatkah dengan materi-materi minggu lalu? Ini soalnya ada 5 ya. Walaupun ini pilihan ganda, tapi Ibu minta kalian menyertakan alasannya di kotak ini. Nah, nanti kalian pilihnya seperti apa? Pilihannya apa? A, B, C atau D, dan sertakan alasan kalian atau cara kalian menjawab. Kalian kerjakan di kertas lembar ya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Dari hasil asesmen diagnostik ini tadi, itu Ibu gunakan untuk membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, selanjutnya kita bahas persepsinya. Setelah kalian menentukan akar-akar persamaan kuadrat tadi, Ibu ambil 2 nih. X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Baik itu juga X pangkat 2 dikurang 10X ditambah dengan 24 sama dengan 0, itu juga adalah persamaan kuadrat. Atau selanjutnya di sini ada 3 pertanyaan. Adakah yang memperoleh akar-akar dengan nilainya sama? Kan untuk akar persamaan kuadrat hasilnya X1 dan X2. Adakah setelah kalian mengerjakan tadi untuk akarnya yang bernilai sama? Ada. Terus adakah yang memperoleh nilai akarnya yang berbeda? Misalkan X1-nya berapa, X2-nya berapa? Ada. Dari persamaan kuadrat tersebut juga adakah yang memperoleh nilai akarnya tidak real atau tidak memiliki akar? Ada. Untuk menentukan akar ini tadi bisa kita gunakan dengan diskriminan. Rumus diskriminan masih ingat? Ingat. Selanjutnya, masih ingatkah kalian dengan penerapan persamaan kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada link YouTube-nya, putar ya. Nanti kalian bisa juga tonton di rumah. Lalu kita amati lintasan yang dibola ketika ditendang menuju arah bawah. Lintasan tersebut berupa arah bawah. Dan kalau ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang dibentuk ketika bola dihubungkan menuju arah hanya berbentuk kurva pola. Lintasan roller coaster berbentuk parabola. Untuk lintasan yang terbuka ke bawah, titik baliknya maksimum, sedangkan lintasan yang terbuka ke atas, titik baliknya minimum. Lintasan aktif hancur yang disemprot berbentuk parabola. Oke, itu tadi penerapan dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kita akan menggambar atau melukis dari fungsi kuadrat ini ke dalam grafiknya, seperti membentuk seperti bangunan di atas. Ada dia yang
untuk membacakannya? Dipersilahkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bentuk fungsi kuadrat yang sesuai saat menggambar grafik fungsi kuadrat melalui aplikasi GeoGebra. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan dan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat melalui diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya pelajaran kita hari ini menggambar sketsa grafik fungsi. Terus di sini juga ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini scan barcode ini itu ada link GeoGebra, boleh kalian scan. Nah, dari GeoGebra itu tersebut nanti kalian lihat dia ada gambarnya yang terbuka ke atas, ada gambarnya yang terbuka ke bawah. Untuk menentukan peran nilai A-nya itu dari gambarnya tersebut dilihat kapan nilai A-nya itu bernilai negatif, dia gambarnya akan terbuka kemana. Terus kalau misalkan nilai A-nya itu positif, dia gambarnya nanti akan terbuka kemana gambarnya. Oke, dari GeoGebra itu tadi. Nah, di sini ada contoh dari gambar fungsi kuadratnya. Kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, berarti A-nya itu adalah positif ya. Maka gambarnya akan terbuka ke atas. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif. Misalkan negatif 1, negatif 2, berarti dia gambarnya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya ada langkah untuk menggambar grafik fungsi ini. Yang pertama, kalian itu menentukan titik potong dengan sumbu koordinat, sumbu Y dan sumbu X. Yang kedua itu kalian menentukan sumbu simetri dan titik puncak atau titik balik. Yang ketiga, menentukan beberapa titik batu yang dilalui grafik. Nah, untuk pembagian kelompok ini sesuai yang Ibu bilang tadi di awal, ini kelompoknya berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian tadi. Oke, Ibu akan membagi anggota kelompok ini berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian tadi. Ibu bagi jadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Don, Sarita sama Perda. Terus yang kelompok kedua Devi, Elia sama Edwin. Kelompok ketiga Evi, Eriko sama Hana. Untuk LKPD-nya ini Ibu ada lembar jawabannya di sini. Untuk LKPD-nya kalian boleh scan di barcode itu ya. Baiklah anak-anak, waktunya udah habis 30 menit. Gimana, udah selesai semua LKPD-nya? Ibu pilih 2 kelompok untuk maju presentasi. Kelompok pertama untuk kelompok 2, kelompok Edwin, kelompok Devi, sama kelompok Elia. Perwakilan aja boleh maju. Edwin,
Sekarang pertemukan dan buatlah sketsa dengan fungsi kuadrat x sama dengan min x kuadrat dan 4x ditambah 5. Langkah pertama itu menentukan titik potong grafik dengan sebuah koordinat. Yang grafik memotong sebuah y jika x sama dengan 0, di sini y sama dengan f0 sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 5 dan hasilnya adalah 5. Jadi untuk grafik memotong pada sebuah y itu berada di titik 0,5. Sekarang yang B, grafik memotong sebuah x jika y sama dengan 0. Untuk pertamanya tadi itu adalah min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian menggunakan pemfaktoran itu menjadi x ditambah 1 dikali min x ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian x ditambah 1 sama dengan 0 menjadi x sama dengan 1. Atau min x ditambah 5 sama dengan 0, min x sama dengan min 5, x sama dengan 5. Jadi untuk titik potongnya adalah min 1,0 dan 5,0. Oke, itu tadi untuk langkah pertamanya dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 kita beri tepuk tangan dulu. Berikutnya dari kelompok 3 perwakilan dari kelompok 1. Di sini hasil yang kami temukan di geometri ini menunjukkan grafik dari fungsi fx sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 5. Dimana kalau kita secara manual kita bisa pakai titik bantu, hasilnya juga sama. Pada saat x-nya min 2, y-nya diperoleh 7. Pada saat x-nya 1, y-nya 8. Pada saat x-nya 3, dimasukin y-nya 8 seperti itu. Sehingga dengan bantuan juga setelah kami cek ternyata grafik